Baik, kemudian Bapak Ibu itu tadi dari SMP Tanjung yang sudah menyampaikan sharingnya terkait dengan perkembangan naskah akademik yang sudah dibuat. Luar biasa perkembangannya, hanya Selasa, Rabu, Kamis sudah sampai sebanyak itu untuk membuatnya. Artinya ini juga membuat kita menjadi semangat juga untuk bisa menyempurnakan naskah akademik kita masing-masing. Itu kita akan berikutnya pindah pulau, ke Pulau Sumatera, kepada Bapak Ibu. Kita akan ke SMP Pangudiluhur Sukaraja pada Buder Haryono atau Bu Suryanti. Monggo, waktu saya persilakan di ruang virtual ini untuk sharing terkait perkembangan naskah akademik yang sudah dibuat di SMP Pangudiluhur Oku Timur Sukaraja. Monggo, Buder. Terima kasih Pak Aka atas waktunya. Dari kami, dari Sekolah Pangudiluhur Oku Timur, kemarin sudah men-sharekan juga apa yang sudah kami buat. Dan selama 2 hari ini perkembangannya apa yang dibuat, itu kami memang membuat busur dengan dibantu dengan tim itu membuat kuesioner, juga menambah yang sudah dibuat itu untuk anak-anak. Nah, itu yang untuk menambah data yang ada, terlebih apa keinginan dari anak, orang tua yang harus kami buat di sini. Juga ada hal yang saya pikirkan, kami pikirkan juga karena di Oku Timur ini, di dekat sekolah kami ini kan yang sekolah ini orang Jawa 80%-an, orang Bali, dan orang Komreng. Maka dalam naskah yang kami buat, akademik ini kan belum mengangkat terus terang tentang orang Bali, naskah Bali, budaya Bali, juga budaya Komreng. Nah, menjadi pertanyaan adalah ketika dulu datangnya sekolah PL, keberadaan ini memang sejarahnya untuk membantu orang Kristiani khususnya, tetapi dalam perkembangan sekolah di sini dulu juga muridnya sangat banyak sekali, dan orang-orang Komreng khususnya juga banyak yang sekolah di sini, dan orang-orang Muslim, juga orang Bali. Nah, menjadi pertanyaan sekarang kan tinggal sedikit, dan dalam pembuatan naskah akademik kami juga berpikir apakah sekolah ini nantinya ke depan apakah masih ditunjukkan untuk orang-orang yang orang asli di sini, orang Oku Timur atau orang Komreng, karena di sebelah desa ini, desa Kurungan Nyawa itu kan orang Komreng semua. Kalau tentunya kalau pengen ditarik ke sini, ya mestinya saya pikir apakah budaya itu perlu dibuat di sini sehingga orang-orang Komreng yang sekarang banyak ke negeri bisa tertarik sekolah di Pangudiluhur ini. Dan juga orang-orang Bali yang di sebelah desa yang dulu juga banyak, sekarang tinggal 1-2, dan ada desa lain yang banyak orang Bali tetapi juga sekarang mulai sekolah di sini. Nah, memang menjadi kesulitan bagi kami untuk promosi sekolah kan memang tidak mudah, dan anak-anaknya yang sekolah di SMP sini juga jauh-jauh. Kalau kami berpikirnya kalau kita hanya ingin modelnya orang Kristiani saja, ya akan kesulitan. Dan memang sudah ada asrama putra dan putri, dan ini juga carinya dari provinsi lain di Lampung. Juga nanti akan cari ke Lubuk Linggo, dari sini juga jauh sekali, setengah hari. Nah, kalau mau ke sana, dan kalau juga ingin sekolah ini bertahan, apakah kekuatannya seperti itu, ya sangat-sangat, menurut saya juga sangat berat, karena kalau antar jemput pun jauh, waktunya untuk jemput saja 1 jam, untuk ngantar 1 jam, berarti antar jemput itu 2,5 jam. Nah, apakah seperti itu terus pertanyaannya? Kalau keberadaan sekolah ini untuk menopang daerah-daerah di sini, tentunya juga budaya yang ada di sini disodorkan atau ditawarkan sehingga yang ada di sini di sekitar sekolah ini mau sekolah di sini. Nah, saya juga tanya pada Bapak Ibu dulu bagaimana? Dulu sekolahnya memang banyak orang Komreng khususnya, tetapi sekarang memang sulit. Nah, saya bertanya, apakah kedepannya kita mau dengan orang Komreng? Nah, ini keraguan Bapak Ibu guru terus terang.
karena memang luar biasa kalau anak yang nakal. Dan saya sudah bertanya-tanya dengan sekolah negeri yang lain yang banyak orang komplain, khususnya kemarin tanya-tanya dari orang Banten itu pindah ke sekolah negeri di tempat itu, dan itu ada yang namanya narkoba itu yang menjadi kesulitan. Narkoba, kenakalan-kenakalannya yang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah kalau sekolah ini mau mengandalkan untuk menampung anak-anak yang jauh, ya bagaimana? Dia memang harus jauh terus, mencarinya setengah mati. Tetapi kalau mau memang di sekitar ini, tentunya nilai budaya juga harus diangkat sehingga punya daya tarik. Nah, kalau persoalan narkoba, keamanan itu memang terjadi, tetapi kalau tidak ditangani, paling nggak ikut ambil bagian, ya persoalan itu tidak akan terselesaikan. Mungkinkah cara dengan pendidikan ini, paling nggak pangduluhur di sini punya andil untuk memajukan? Itu pikiran saya dan masih didiskusikan dalam diri kami. Nah, itu ya perkembangan yang ada di dalam kami berada, dan di sini memang baru semester ini dua pertemuan ini bahasa kompreng itu diajarkan menjadi bahasa daerah yang waktu itu belum ada. Nah, memang kalau ada peluang, kalau mau mengangkat bahasa daerah itu, ya kami ada guru satu, guru bahasa kompreng itu kalau mau diangkat, ya kami mau bertanya seperti itu. Tentunya budaya-budaya ini dimasukkan ke naskah akademik. Nah, mungkin dari Bapak Ibu Buder dan ya peserta di sini mau memberi masukan kepada kami, monggo silahkan. Dan mungkin juga dari Bu Sur yang ada juga di sini mau memberi masukan atau mau nanyakan supaya kami juga semakin lebih baik, dan apa yang kami usahakan di sini lebih baik. Monggo, terima kasih dari saya, Pak Aka. Oke, terima kasih. Budan, Bu Suryanti apakah akan menambahkan? Monggo. Terima kasih Pak Aka. Saya kira Budan Haryono sudah cukup jelas dan cukup panjang untuk menceritakan keadaan SMP Pangduluhur di Sukaraja. Kami memang pengen mengangkat budaya komering, tapi masih cari jalan keluar. Ini saya juga setiap hari berpikir gimana caranya, walaupun kami sudah mulai punya guru komering, karena budaya komering di sekolah kami wajib sekarang hukumnya, Pak. Ada mulak, masuk ke mulak wajib untuk Oku Timur adalah budaya komering. Namun kami sendiri, walaupun saya asli orang Sumatera sejak kecil lahir, tapi saya sendiri juga tidak terlalu paham. Ya, ke Suma ya Bu ya? Iya, tidak terlalu paham dengan budaya komering. Karena budaya di orang komering itu yang mau dirubah yang jelas oleh dinas, itu yang mau dirubah adalah cara pandang. Cara pandang orang komering di sini itu adalah dilayani. Nah, mau diubah menjadi melayani. Nah, itu yang saya tahu yang masih diusahakan oleh dinas dan instansi-instansi yang boleh dikatakan berwenang dalam hal itu sudah berapa kali diungkapkan bahwa akan mengubah cara pandang orang komering dari inginnya dilayani menjadi melayani. Nah, itu kami sebenarnya mau saya masukkan sih, tapi masih kebingungan jalannya mau kemana dan bagaimana. Begitu aja Pak Aka, ya saya akan berusaha supaya tanggal 9 selesai begitu saja. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu yang lain, Budir ke Bapak Ibu yang lain mau menambahi untuk supaya saya lebih paham dalam hal ini, saya terbuka. Terima kasih. Begitu saja, maaf. Bu Suryanti dan juga Budan Haryono yang sudah mensaringkan apa yang menjadi kegundahannya. Memang kondisi di sana seperti itu yang disampaikan Bu Suryanti dan juga Budan Haryono. Nah, ini Budan Haryono dan teman-teman masih ragu apakah budaya selain yang ada di tempat, yaitu budaya Jawa,
kebetulan tempatnya itu adalah di lingkungan di negeri suku Oku atau Komering, akan mencoba menggali budaya Komering yang akan dimasukkan di sekolah. Pertimbangannya adalah jika sekolah ini hanya akan tetap mengandalkan yang sekarang, mungkin akan mendapatkan siswa yang jauh gitu ya, Bri ya, yang jauh-jauh karena juga situasinya seperti ini. Lalu tapi kalau dengan yang ada di sekeliling sekolah itu dengan suku di luar Jawa, yaitu ada suku Bali dan juga ada suku Komering. Nah, ini Budha Haryono menyampaikan itu kepada Bapak Ibu. Mungkin apakah ada masukan dari Budha Bapak Ibu untuk menguatkan sekolah Pangudulur yang ada di Sukaraja ini untuk bisa melangkah apakah seperti yang sudah dilakukan saat ini, karena ini juga berkaitan dengan naskah akademik yang dibuat Budha Haryono dan teman-teman. Kalau itu lanjut, iya, maka akan digali. Kalau memang nanti dari pihak sekolah Budha Haryono itu merasa sudah cukup yang seperti saat ini, ya berarti itu akan tidak dimasukkan. Mungkin sebelum memutuskan itu, Budha Haryono meminta tanggapan dari Bapak Ibu Budha, mungkin kalau jika ada, karena ini sifatnya kita sharing bersama Budha Bapak Ibu, supaya kita bisa meningkatkan sekolah-sekolah Pangudulur yang ada di seluruh pulau yang ada di Yayasan Pangudulur. Monggo, mungkin dari beberapa Ibu dulu ada yang mau menyampaikan tanggapan atau usulan terkait dengan kondisi yang akan tadi disampaikan oleh Budha Haryono dan Bu Suryanti. Mungkin adakah? Bu Heri? Oke, monggo Bu. Terima kasih Budha Haryono dan teman-teman luar biasa di sana. Sejak dulu saya mendengar cerita-cerita tentang di sana memang sangat tidak mudah ya. Kalau tujuannya, saya kira dulu tujuannya salah satunya memang untuk anak-anak yang ada di sana. Tetapi itu masalahnya lalu kesiapan keluarga PL di sana siap nggak dengan kehadiran mereka, karena memang resikonya itu banyak sekali dan luar biasa, Pak. Luar biasa itu memang. Maka ya ini saya kira penegasannya ya bersama dengan yayasan. Ini levelnya sudah, saya kira sudah yayasan ini Pak. Karena itu mengandung risiko yang besar, mengandung risiko yang luar biasa. Tidak mudah sejak saya mengikuti pertemuan-pertemuan kepala sekolah dan wakil sejak zaman Putri Heri Sumarjo tahun 90-an sekian itu. Ya memang dari sana muncul itu, terus sharing-sharingnya juga sharing-sharing yang menurut saya ya luar biasa. Sabare guru Budha yang ada di sana ya seperti itu. Bahkan resikonya dulu kan Budha Lusius Sumarmo dan Budha Agus Hardono yang sampai diikat segala itu membangun itu. Kalau ada yang cerita juga dulu, siapa saya lupa itu, mau alasannya pamit ke WC atau ke toilet untuk pipis, tapi nggak diperbolehkan, ayo udah langsung di pojok kelas saja. Di dalam kelas itu dulu ada yang cerita seperti itu juga. Ada yang sukanya jalan-jalan, ya kadang-kadang ditegur ya jalannya di atas meja. Nah itu kan risiko-risiko yang luar biasa. Bahkan Budha siapa ya, saya lupa, Budha Theo apa ya menyampaikannya itu, iso didik cah Komering ke toilet itu atau kencing di klosetnya itu sudah luar biasa. Mereka umumnya ya di depan WC itu, di depan toilet itu dulu yang disampaikan. Kalau mengingat harapan dan tujuannya memang dulu salah satunya untuk anak-anak Komering, tetapi resikonya itu luar biasa. Maka ya tergantung kesiapan guru karyawan yang ada di sana, dan ini saya kira peneguhannya itu yang meneguhkan yayasan pusat atau kongregasi. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih dari atas masukan dan juga peneguhannya. Harapan yang disampaikan tadi kan menjadi salah satu tujuan sekolah itu ada.
Tapi mungkin juga bisa digali kembali Bu Haryono dan Bu Suryanti. Tentu kan kondisi-kondisi itu kan sudah ada perkembangan. Saya kira pasti ada ya, walaupun ada sedikit itu pasti ada perbedaan. Di dulu sama sekarang itu kan pasti ada suatu hal yang baik begitu. Kemudian kalau memang harus ke peneguhan dari yayasan, itu ya juga baik jika disampaikan. Tapi kalau nanti ini bisa menjadi gerakan, itu akan menjadi pionir untuk silang budaya. Silang budaya sesuai dengan harapan awal itu untuk masyarakat Komering. Nah, kemudian saat ini kemudian disilang budayakan antara budaya yang ada di sekolah, banyak yang kita mengenal dari Jawa, lalu juga ada silang budaya dari budaya Komering itu. Nah, ya kekhawatiran kemudian kecemasan kita itu wajar kalau memang kondisi di sana seperti itu. Tetapi mungkinkah kalau itu kita refleksikan kembali dan kita renungkan kembali untuk kita coba hal yang sederhana saja, yang budaya Komering apa yang bisa kita ambil untuk kita coba silangkan dengan budaya yang ada di sekolah kita. Siapa tahu ini menjadi pionir untuk silang budaya antara budaya sekolah, budaya Jawa, ada budaya Bali, ada budaya Komering, sehingga akan ada tujuannya kan tercapai yang di awal ketika memang sekolah itu dibuat untuk masyarakat yang ada di sana. Hanya memang ya jangan kemudian harus ditata juga kesiapan yang disampaikan Bu Tri, kesiapan untuk menerima itu. Tapi sisi positifnya kan tidak semua anak Komering seperti itu. Ada banyak anak Komering yang luar biasa juga di luar yang kita bayangkan. Hanya saja kebanyakan yang kita lihat seperti itu, gitu, kebanyakan. Tapi saya punya teman di sana itu ya banyak yang luar biasa, etikanya juga baik, kemudian sifatnya juga baik, tetapi juga karena yang sering ketemu itu seperti itu, sehingga frame kita itu menganggap hal yang di luar dugaan itu. Tetapi mungkin kalau kita coba yang hal kecil saja, siapa tahu ini menjadi pionir untuk silang budaya, saya kira malah luar biasa berharap. Tapi memang tadi yang paling berarti kesiapan untuk di lingkungan sekolah Bapak Ibu guru itu akan harus bisa menerima itu semua kalau kesiapan-kesiapan yang akan terjadi. Tapi saya kira baik kalau tadi pertanyaan itu muncul di teman-teman Sukaraja. Mungkin tidak itu kita ambil. Apakah bisa itu kita silang budayakan? Saya kira akan sangat menarik berharap. Tapi ya itu saran saya hanya menyampaikan tidak semua jelek, ada hal yang luar biasa di teman-teman suku Komering itu kalau yang tidak kita lihat secara keseharian. Begitu kalau saya menanggapi pertanyaan tadi Bu. Tapi tetap kembali lagi ke teman-teman di sana Bu. Gitu. Terima kasih Pak Aka dan Bu Tri yang memberi masukan kepada kami. Ini menjadi sungguh paling enggak bagi kami masukan yang luar biasa, menjadi bahan diskusi sehingga kami mampu memilih sehingga menentukan apa yang kami langkah, sehingga hanya tidak dipikirkan sendiri masukan dari sana sini. Terima kasih sekali lagi. Oke, saya teringat beberapa teman saya suku Lampung asli. Ketika di tempat kami tinggal itu sifatnya luar biasa. Tetapi ketika anak itu sekolah di Jogja, saya ketemu beberapa bulan kemudian, perubahannya luar biasa, Bu. Iso nyuwun sewu, iso ya ampun, saya sampai kok iso koyo ngene. Artinya ketika nanti itu di Sukaraja ada budaya Jawa juga yang diajarkan walaupun tidak meninggalkan budaya Komeringnya, siapa tahu itu bisa mengubah juga. Karena tadi saya mendengar dari Bu Yanti bahwa ada framing untuk mengubah dilayani menjadi melayani. Itu kan berarti kan ada pengubahan pembiasaan atau pengubahan budaya. Nah, saya kira contoh teman saya yang kuliah itu ya, saya juga kaget kok iso hanya beberapa bulan di Jogja ketika kami berjumpa, karena kami juga ada perkumpulan mahasiswa dari Lampung sana, ya luar biasa. Baru nggak ada setahun juga nyun sewu permisi itu, padahal sebelumnya tidak ada di sana seperti itu. Artinya
budaya lingkungan kan mempengaruhi, sehingga nanti kalau memang itu bisa dikenalkan bersama-sama, silang budayakan antara budaya Komering dengan budaya Jawa, budaya Bali, itu saya tahu bisa membuat hal yang luar biasa untuk perubahan di sana. Ini hanya cerita saja dengan pengalaman yang saya jumpai dengan teman-teman yang suku asli Lampung di sana, begitu. Oke. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mohon maaf, Bapak Likman Harianca, dari mana nih? Apakah salah ruang room ya? Bapak Likman? Oh, sudah keluar. Ya, mungkin. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, itu tadi yang disampaikan Haryono perkembangannya setelah FGD, kemudian muncul pertanyaan itu yang masih digali bagaimana kelanjutannya sehingga nanti akan melengkapi dokumen naskah akademik dari SMP Sukaraja. Kita akan melanjutkan ke sekolah yang lain, dan Bapak Ibu. Kita akan ke Pulau Jawa. Kita akan mulai dari SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang. Untuk bisa udah mohon maaf sedang minum, kaget. Oke, Bunda, monggo dengan Bu Elizabeth atau Pak Gaga bisa menyampaikan sharing kembali ini yang sungguh menginspirasi. Jadi judulnya sudah luar biasa, pasti isinya juga luar biasa. Nanti bisa sambil kita menyimak dan memberi masukan atau mengambil inspirasi dari sharing naskah yang akan disampaikan SMP 1 Pangudi Luhur Kalibawang. Monggo Bunda, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Aka, para Buder, Ibu, Bapak. Kali ini Pak Giga sedang mengacara mengantarkan ibunya. Maka di ruang sebelah sana ada Bu Eli nanti yang akan menyampaikan macam-macam hal. Ada ya perubahan-perubahan, perkembangan belum sangat banyak, tapi ya ada perubahan. Tetapi ini mesti diberi masukan ya Pak ya, mesti diberi masukan Pak Aka kan sudah lebih dahulu mengikuti ya sana sini, dan kepada Buder Bapak Ibu yang lain juga memberi masukan. Ibu Teva ini ketok-ketok ini. Ini lagi membatik itu gitu. Saudara saya ini mesti memberi masukan ini, Teva, ayo keluar. Ini memang ya kami ya berproses, lalu ada sedikit perubahan untuk kami karena sangat diuntungkan oleh promo prentaler itu Bapak. Jadi tinggal merangkum sana sini. Dan untuk perubahan-perubahannya apa itu di Bu Eli. Maka Bu Eli silakan menyampaikan, Bu Eli dari ruang sebelah sana. Monggo Bu Eli. Ya, apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Saya Bu. Oke, saya. Terima kasih Pak Aka atas waktu yang diberikan, juga Bu Heri. Saya akan mencoba untuk share screen. Sebetulnya naskah ini belum lengkap, jadi apa adanya dulu nggih. Mohon izin share nggih. Oke Bu, monggo. Seperti yang sudah kemarin bahwa naskah kurikulum ini adalah rangkuman dan intisari dari naskah akademis kita SMP Pangudi Luhur 1 Boro Kalibawang. Bahwa kemarin saya tidak mengikuti, tetapi saya mempelajari apa yang sudah dibicarakan dalam pertemuan kemarin sebelumnya, dan ternyata memang masih ada banyak sekali yang harus kami rumuskan dari naskah akademis yang sudah ada, dan beberapa sudah mulai kami masukkan berdasarkan ini. Kemarin ada semacam acuan dari narasumber bahwa untuk membuat sebuah kurikulum itu ada beberapa hal yang memang harus kita
masukan di dalam narasi-narasinya. Nah, kami berusaha untuk mengumpulkan apa yang sudah dikumpulkan karena proses itu memang proses itu tidak sehari 2 hari, dalam waktu 24 jam ada cuma beberapa jam bisa bertemu, jadi dimaklumi nanti pelan-pelan saja, tapi pasti. Dan yang pertama kami susun adalah judul judul kurikulum kami tidak berubah, seperti yang diceritakan kemarin oleh Pak Giga dan Bruder, Sinadulur Gumregah Andum Berkah. Seperti itu. Kemudian untuk susunannya kami coba untuk susunan ini berdasarkan dengan apa yang sudah diberikan, dan ini semacam acuan dan sangat membantu kami untuk bisa apa saja plot-plotnya yang harus dimasukkan, apa saja yang harus ditambahkan, apa saja yang mesti harus kami perbaiki dan harus Bu Eli, mohon maaf. Ya. Bu Eli, tidak diperbesar lagi sedikit. Oh, suaranya dipolkan lagi. Anunya, tulisannya maksud saya. Oh, tulisannya, oke. Ya, Ini supaya cukup? gedem ya, nggih sampun. Satu aja. Supaya gemleger. Ya. Nah, ini seperti yang kami mengikuti aturan atau acuan yang membantu kami untuk menyusun ini. Dan yang pertama adalah pemodelan pendekatan model, bahwa kami sudah menentukan bahwa kurikulum yang kami susun ini adalah kurikulum yang humanistik, atau konsep kurikulum ini berdasarkan pada ini. Alasan pemilihan model kurikulum ini adalah karena menekankan pada keutuhan pribadi siswa dan didasarkan pada minat, kebutuhan siswa, dan siswa aktif belajar. Ini akan berkaitan dengan apa yang sudah kami kembangkan beberapa waktu dalam 1 semester ini, yaitu proses pembelajaran atau pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti akan saya jelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi pada bagian terakhir. Nah, kurikulum humanistik ini memang kami pilih dan cocok sekali berkaitan dengan kondisi sosial budaya yang ada di SMP Pangudilur Boro. Berikut dengan sejarah-sejarah yang kami pelajari dari riset-riset kecil. Nah, di sini tujuannya adalah bahwa peserta didik itu menjadi manusia yang harus dimanusiakan. Artinya di sini bahwa dalam pembelajaran itu kita melihat peserta didik ini adalah manusia yang harus bertumbuh, mengerti jati dirinya, potensi bakat minatnya sebagai manusia, dan tahu akan tujuan hidupnya. Serta dia juga harus tahu hak dan kewajiban dia sebagai manusia. Inilah yang kami titik beratkan bahwa kurikulum ini sangat cocok untuk pengembangan diri pribadi peserta didik kami. Karena berkaitan dengan bahwa generasi sekarang memang harus tangguh, karena apa yang akan dialami besok itu adalah perjuangan yang lebih berat lagi. Karena kalau mereka tidak tahu jati diri mereka sekarang, potensi mereka tidak digali, dan mereka tidak tahu tujuan hidup, kemudian mereka juga tidak tahu apa itu hak dan kewajiban, maka kita sebagai pendidik merasa gagal dalam pendampingan. Semoga dengan kurikulum ini bisa memberikan pendampingan yang lebih baik lagi bagi peserta didik kami. Itu menjadi alasan penting yang kami simpulkan bahwa kurikulum ini, yang humanistik ini adalah yang paling cocok. Kemudian, apakah hubungan kurikulum dan pembelajaran? Jelas Bapak, Bunda, Bapak dan Ibu, bahwa kurikulum itu adalah sebagai alat untuk kita konsep-konsep mengajar dan pembelajaran itu sudah ada di sana semua. Sedangkan untuk proses pembelajaran itu adalah merupakan cara bagaimana kita mentransfer informasi disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan iptek, dan disesuaikan dengan kondisi pembelajaran, keadaan siswa, dan kondisi sekolah kita masing-masing yang memiliki karakteristik unik ya. Setiap sekolah pasti punya keunikan sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Dan ini mengacu pada
berdasarkan PP nomor 32 2013, ini dikaitkan dengan bahwa kurikulum adalah satuan konseptual kurikulum itu berdasarkan standar nasional pendidikan dan sebagainya. Ini sebetulnya yang dari pemerintah seperti ini, kemudian kita mengembangkan isi kurikulumnya itu sesuai dengan apa yang kita bicarakan selama lebih kurang berapa hari nih Pak Akai kita selama proses nilai-nilai ini Pak sampai hari ini untuk merangkum ini semua, kemudian meramu ini semua sehingga nilai-nilai inti, nilai-nilai keutamaan kita peroleh untuk mengisi kurikulum yang akan kita kembangkan dan kita desain. Selanjutnya adalah bahwa kita menggunakan taksonomi Bloom, model dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dijelaskan kemarin oleh narasumber bahwa taksonomi Bloom itu adalah struktur hierarki yang memang betul-betul harus kita jadikan acuan, bahwa di situ ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan di sini ada beberapa yang bisa kita lihat bahwa di sana sebagai acuan kita, bahwa dengan mendidik anak-anak kita bisa melihat sampai mana mereka mencapai pembelajaran itu. Mengingat, memahami, menganalisis, menerapkan, mengevaluasi, membuat, menciptakan, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu tujuan juga dalam proses pendidikan kita. Bagaimana anak mencipta, bagaimana anak menalar, bagaimana anak menyimpulkan dan sebagainya. Kemudian ini kami masukkan dalam taksonomi Bloom bahwa ada C1 sampai dengan C6. Diharapkan dengan kurikulum ini kami SMP Pangudi Luhur Boro dapat mencapai pada C6. C6 itu berarti siswa itu berkreasi dan menciptakan. Kalau kemarin-kemarin itu C1, C2, C3, C4 itu sekarang sudah harus ada analisis. Kebetulan ya program literasi dan numerasi itu juga mencerminkan pada C4, C5, C6, HOTS dan LOTS itu. Mari kita lihat lagi bahwa kita sekarang akan mencapai pada yang HOTS untuk C4 sampai ke C6. Harapannya seperti itu. Tulisannya didekin lagi. Didekan lagi. Ya. Setelah gede. Ya, seperti ini. Kemudian ini yang menjadi patokan bahwa apa yang nanti kita akan berikan ke anak proses pembelajaran, kata kerjanya yang akan kita gunakan ya seperti ini, bagaimana psikomotoriknya, bagaimana afektif itu dibuat, bagaimana nanti Bapak Ibu guru mengimplementasikan semuanya ini ke dalam RPP atau RPP berdiferensiasi. Nah, landasan kurikulum kemarin kami belum menyertakan dengan jelas dan dipertajam lagi dengan landasan spiritual. Yang paling penting di sini adalah bahwa landasan spiritual itu diambil dari nilai-nilai yang sudah kita temukan, sudah kita ramu, sudah kita sarikan bahwa di sini ada banyak sekali nilai-nilai inti para guru yang diwariskan kepada kita. Kemudian ada 10 keutamaan, kemudian ada nilai-nilai sosial budaya yang ada di sekolah, kemudian juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini diuraikan kembali dengan narasi yang beberapa kami ambil cuplikan dari apa yang sudah dituliskan di Kongregasi FIC Provinsi Indonesia, bahwa nilai-nilai ini meliputi apa saja, dan kemudian nilai-nilai inilah yang akan nanti kita implementasikan di bagian struktur teladan. Ini Bapak Ibu Bruder, ini mungkin agak saya percepat untuk nilai-nilai ini karena kemarin sudah. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan filosofinya. Filosofi, kemudian ada landasan yuridisnya secara yuridis. Secara undang-undang sistem pendidikan nasional itu seperti apa? Saya masukkan juga di sini. Kemudian secara psikologis, kemarin ditambahkan juga bahwa secara psikologis ini kita ambil dari kondisi kebutuhan murid kami, bahwa
berdasarkan hasil dari angket siswa, kebutuhan secara psikologisnya apa itu bisa kami rangkum di sini dalam landasan psikologis. Kemudian landasan sosiologis berdasarkan pada bagaimana anak-anak ini hidup dalam sosialnya, kehidupan bermasyarakat di lingkungan Boro. Dan ada banyak penemuan bahwa di sini beberapa siswa kami itu memang kental sekali dengan semua, maksudnya karena wilayah Boro ini kental sekali dengan kondisi sosial budaya yang sungguh luar biasa, dengan kesenian dan budaya lokal yang memang ini menjadi salah satu sumber kami, terutama ini yang ada Jatilan, Ketoprak dan sebagainya, salah satu sumber kami untuk bisa kami kembangkan di dalam kurikulum unggul ini. Ini salah satu kelebihan. Dan masih banyak lagi yang lain yang masih menjadi PR bagi kami adalah bahwa ada semacam di sini bahasa menjadi salah satu, bahasa Jawa terutama menjadi salah satu PR bagi kita, bagaimana anak-anak muda itu akan menjadi lebih tertarik lagi dengan berbahasa Jawa, unggah-ungguh tidak hilang dan sebagainya. Dan ini menjadi pemikiran yang penting bagaimana nanti diimplementasikan di dalam kurikulum. Kemudian Bruder Bapak dan Ibu, secara iptek juga kami masukkan bahwa memang landasan secara iptek ini bahwa sejarah peradaban manusia tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana nanti konsep ini dimasukkan ke dalam kurikulum untuk membantu siswa kita supaya mereka bisa menyesuaikan diri, bagaimana mereka berkembang, bertumbuh dengan menyesuaikan ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang sungguh luar biasa, cepat sekali berkembang. Sekarang ini sudah mulai 5.1 atau 5.0 ya Pak Aka. Saya kurang tahu juga, baru kemarin 4 ya, digitalnya 4. Saja. Ya, sekarang 5.0. Dan itu berkembang terus, dan ini akan menjadi masalah jika kita tidak memperhatikan landasan iptek ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini teori-teorinya, teori-teori pendekatan model pembelajarannya. Kemudian saya percepat saja untuk ya, rumusan bab 2-nya, rumusan misi sekolah hampir sama seperti kemarin. Kami masukkan kembali di sini bahwa SMP Pangudi Luhur 1 Boro Kalibawang berkarakter, berprestasi dan berbudaya. 3 kata kunci ini dan ditambah dengan Allah adalah kasih merupakan pedoman inti kami untuk menjalankan visi dan misi ini bagi sekolah kami. Sehingga nanti semua apa yang kami kerjakan berdasarkan pada karakter-karakter dan nilai-nilai inti yang sudah tertera di sini. Dan sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan mewujudkan warga sekolah yang berkarakter, berprestasi, berbudaya berdasarkan Allah adalah kasih, dengan mengembangkan nilai-nilai sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian seperti tadi yang sudah saya bicarakan bahwa model kurikulumnya adalah humanistic curriculum atau kurikulum humanistik. Konsepnya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada tambahan pendekatan kami dalam proses supaya ini berjalan. Pendekatan ini berjalan, kami menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah melihat minat bakat siswa dalam pengelolaan mereka belajar. Jadi di sini kita melakukan pemetaan terlebih dahulu, Bruder Bapak dan Ibu. Sebelumnya kan kita tidak pernah melakukan ini. Nah, semester ini kita melakukan pemetaan terlebih dahulu. Sebetulnya anak-anak kita itu masuk ke dalam kategori yang mana untuk minat atau gaya belajar dan bakat. Dan ini butuh kolaborasi antara Bapak Ibu dan juga guru BK. Data-data itu kami simpan, kemudian kami olah untuk kemudian kami buat sebagai dasar untuk membuat atau menyusun mengembangkan RPP berdiferensiasi. Dan bedanya apa di sini RPP yang sebelumnya dengan yang sekarang? Di sini kita sangat memperhatikan keadaan atau kondisi murid, yaitu melalui dengan kesiapan belajarnya, melalui kesiapan belajar, kemudian ada
secara minat muridnya, kemudian ada lagi profilnya, apakah mereka termasuk ke dalam siswa yang bukan berarti mengklasifikasi, tetapi berdasarkan pada apa yang mereka alami dan kondisi terkini mereka. Misalnya ada yang, contoh saja misalnya ada yang belajar bisa masuk itu kalau mendengarkan musik, kinestetik, visual, auditori itu sangat diperhatikan seperti itu. Jadi kita tidak menyamaratakan mereka. Ketika guru memberikan materi, semua anak harus mencatat semua dalam bentuk yang sama. Itu tidak. Sekarang kita ubah menjadi, kalian mau mencatat dalam bentuk apa? Silakan. Bisa dengan berpuisi, bisa dengan membuat sebuah film, bisa membuat dengan nyanyian, bisa membuat dengan gerakan dan sebagainya. Ini yang menjadi salah satu kelebihan bahwa kami yakin pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memberikan siswa akan menjadi lebih semangat, lebih tertarik untuk belajar. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang diperhatikan. Ini teori dari pembelajaran berdiferensiasi. Ada banyak sekali perbedaan dan kelebihannya. Seperti ini. Ini mungkin akan dijelaskan dalam waktu yang berbeda, Pak Aka. Kemudian ada beberapa hal yang tujuan pendidikan ini kami belum memasukkan karena masih mengumpulkan data-data bagaimana tujuan pendidikan dalam gereja Katolik sudah ada, tetapi kami belum menarasikan lebih inti lagi. Kemudian tujuan pendidikan sekolah juga sudah ada, tapi kami belum sempat memasukkan ini. Kemudian untuk struktur teladan ini kami sudah membuat, tapi masih sedikit saja. Perumusan kompetensi dasar dan indikatornya ini belum kami masukkan, tetapi sudah ada bayangan ketika ini tersusun, kemudian nanti pencapaian kepada siswanya itu seperti apa, sudah sedikit tergambarkan di sini. Mungkin nanti akan kami sempurnakan lagi, begitu. Kami akan sempurnakan lagi supaya nanti menjadi lebih sempurna seperti yang diberikan oleh narasumber kemarin, tabel-tabelnya itu dilengkapi. Di sini nanti ada indikator, sebetulnya indikator nanti kita tambahkan di sini apa, kemudian di sini profil pelajar Pancasilanya bagaimana, seperti itu. Dan sepertinya itu memang harus satu-satu, seperti narasumber kemarin Allah kasih itu dijabarkan satu-satu. Ternyata memang masih harus banyak sekali yang masih harus kami perbaiki di sini. Ini kemudian ada beberapa saja perumusannya, belum kami rumuskan detail untuk kompetensi dasar dan indikatornya untuk masing-masing nilai ini, apalagi desain buku belum. Nanti kami susulkan karena masih panjang. Strategi implementasi itu ada gambarannya seperti ini. Jadi ada 3 kegiatannya, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Gambarannya seperti ini, bahwa ada program intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, seperti ini. Di sini ada terlihat tampak jelas bahwa di sini ada nilai-nilai yang betul-betul akan kami tanamkan bagi anak-anak. Kemudian ada di sini sikap religius, profil pelajar Pancasila, kemandirian juga sudah masuk. Kemudian ada kegiatan keagamaan, bentuk kegiatannya macam-macam di sini sesuai dengan kompetensi dasar inti dari masing-masing mata pelajaran itu. Kemudian pengamalan Pancasila, kami menggunakan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan pengamalan Pancasila ini kami buat dalam waktu atau jam tersendiri. Kemudian ada kegiatan gotong royong, dan ini dilakukan di luar sekolah. Ini sudah terjadwal sebetulnya, sudah terjadwal semuanya seperti ini. Pengamalan Pancasila ini mendukung profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang ada di sini jelas berkaitan dengan nilai-nilai inti atau nilai-nilai keutamaan yang sudah kita rumuskan kemarin.
Kemudian ada kegiatan pramuka, seperti biasa sudah kita lakukan juga, baik daring maupun online. Kemudian literasi, ada literasi di sini, kemudian literasi mana ya? Ya, di sini ada kegiatan budaya kemataraman. Jadi untuk sekolah kami itu budaya kemataraman khusus ada jam tersendiri, dan pengampunya juga Bapak Ibu guru yang khusus untuk budaya kemataraman, untuk adat istiadat Jawa. Jadi anak-anak diperkenalkan dengan bahasa Jawa, dengan geguritan, kemudian cari dolanan, tembang dolanan dan sebagainya. Seperti ini juga ada masukan juga nanti dari, kemudian ada ekstrakurikuler pilihan dan sebagainya selain program yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang paling ini literasi pengembangan gerakan literasi, jelas mendukung program literasi dan numerasi. Di sini juga mendukung sekali nilai-nilai yang ada di keutamaan dan nilai-nilai yang ada di Yayasan Pangudilur, jadi nilai-nilai utama. Semua ini berusaha untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik, kebiasaan membaca, kemudian peduli terhadap apa yang dia baca, literasinya lebih diharapkan lebih maju. Seperti ini program literasinya seperti ini, membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar, kemudian ada literasi perpustakaan, literasi media, ini baru akan dikembangkan untuk literasi media dan visual ini, karena ini berkaitan dengan misalnya anak-anak bisa membuat, anak-anak itu lebih canggih sekarang itu, bisa membuat video, bisa membuat film pendek dan sebagainya. Nah itu kita ambil, kita gali dan kita angkat itu menjadi suatu produk yang luar biasa untuk anak-anak berkembang. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pembiasaan. Literasi itu ada pembiasaan, gurunya juga harus memberikan contoh ketika membaca, menulis dan sebagainya. Ini contoh bentuk gerakan literasi kami. Kemudian ini implementasi dari program unggulan sekolah. Kami punya program unggulan sekolah, mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Giga dan Ruder. Kemarin kita sudah siapkan seperti ini program kegiatannya, kemudian ada program kegiatan ini satu persatu untuk mencapai total dan profesional. Nah, ini sudah kami masukkan dalam program kegiatan apa saja. Dan ini salah satu unggulan yang terbaru yang akan kami implementasikan. Kami terapkan sejalan dengan program organisasi penggerak dari Yayasan Pangudilur. Ini adalah bentuknya 3 program unggulan sekolah kami. Ini yang akan kami laksanakan dalam waktu ke depan, beternak, bertani, dan berkreasi. Seperti itu. Dan selesai. Sampai di situ saja Pak Aka, Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin ada masukan, mohon diberi masukan, kritikan untuk menuju lebih baik lagi dalam penyusunan kurikulum SMP Pangudilur Boro Kalibawang. Terima kasih Bruder, Bapak Ibu dan Pak Aka, saya kembalikan waktunya. Lanjut ya Pak Aka sebentar. Oke, Bruder monggo. Yang Bu Eli masih lupa apa tadi yang 10 keutamaan tadi, keutamaan sekolah yang kolom tadi bukan 10, ada banyak sekali karena sudah merupakan gabungan dari kearifan lokal, gabungan dari 10 keutamaan FIC, lalu ada yang lain. Kemudian ya kami itu merasa berkali-kali diuntungkan Pak Aka dan Bapak Ibu Duder. Itu diuntungkannya itu di Kulon Progo ini ada yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu isinya adalah kemataraman, keagamaan, dan pengamalan Pancasila dalam hal ini gotong royong. Gotong royong itu ya ada
di tingkat kelas, di tingkat sekolah, kemudian di masyarakat. Ada bedah rumah segala itu anak-anak juga ikut. Nah, itu diuntungkan kembali itu bagi kami, sehingga kami mengadopsi itu atau menemukan, mengumpulkan begitu. Kemudian literasi ini karena tuntutan-tuntutan sana sini supaya sekolah juga literate atau apa istilahnya itu, ya maka kami mencoba juga untuk memenuhi lah yang walaupun ini belum menjadi yang utama sekali bagi kami, tapi sudah ada mulai dan nanti akan ditambah lagi baik itu yang secara lingkungan maupun secara akademisnya dan secara sarana prasarananya juga itu akan coba ditingkatkan. Lalu terkait dengan kurikulum berdiferensiasi, itu beberapa waktu yang lalu kami ya semacam seminar kurikulum berdiferensiasi di sekolah ini, dan kesepakatan kami akan memulai karena itu memang cocok dan bagus. Maka salah satu narasumbernya ya Bu Eli ini yang sudah mempelajari lebih dahulu. Maka Bu Yati Tanjung tadi mana ini? Nah, itu Bu Eli itu kagum dengan Tanjung ini. Kalau diundang untuk berdiferensiasi ya itu cocok itu. Boleh tak tunggu Bu Eli. Mengira mutasi Kan tiket pesawat. Diundang itu Bu Eli mau dibeliin tiket pesawat. Ini kurikulum yang Kapan mau ke sini? Kapan-kapan Bu, kalau diizinkan. ya terserah Bu Yati mau undangnya kapan. Oh Ini iya, memang, sampaikan terjadi. Ya, ini sesuatu yang baru memang kurikulum berdiferensiasi ini yang rupanya kemarin didengungkan melalui guru penggerak itu. Dan salah satu guru penggeraknya ya Bu Eri itu sudah lulus itu. Maka boleh diundang itu untuk berdiferensiasi. Saya kira tambahan saya itu, jadi intinya kami itu banyak diuntungkan dari macam-macam Pak Aka dan Buder Bapak Ibu. Sehingga kami tinggal mengambil, merangkum dan mencoba untuk melaksanakan. Menemukan di sana. Salah satu yang tadi mau beternak, bertani dan seterusnya itu kan nilai kemandirian dari Romo Prentaler yang sangat diusahakan oleh Romo Prentaler. Maka kami juga akan mencobalah untuk itu. Pak Giga sudah memulai di rumahnya dengan berapa puluh kelinci itu juga untuk pupuknya dan seterusnya itu sudah oke. Begitu Pak Aka, para Buder dan Bapak Ibu, terima kasih. Oke Buder, terima kasih. Bu Eli luar biasa nih, Bapak Ibu sudah sampai pada dokumen kurikulum unggul. Mungkin nanti ada 2 sekolah lagi yang juga bisa sampai sana. Terima kasih Buder, ini menginspirasi semua saya kira. Artinya tadi yang sudah sharing baru sampai bernaskah akademik di Kalibawang sudah sampai pada kurikulum unggul yang sudah dikembangkan berdasarkan naskah akademik yang sudah dibuat. Saya tadi sedikit di bagian ini Bu Eli, landasan spiritualitas itu apakah tadi sudah dimunculkan terkait dengan yang keutamaan Romo Prentaler ya? Apa saya kelewat melihat ya tadi di bagian depan? Belum lengkap Pak, belum lengkap gitu. untuk yang Prentaler belum saya masukkan, baru keutamaan. Ya, artinya kan itu juga menjadi satu hal yang pokok juga di Boro kan, satu hal yang menjadi pedoman pegangan selain core value yayasan juga keutamaan Romo Prentaler kan menjadi juga kekuatan di Boro, artinya itu menjadi semangat spiritual yang luar biasa untuk SMP L1 Kalibawang. Ya, tambah terima kasih Pak Aka. Monggo Buder. Bu Eli tolong ditampilkan yang kolom-kolom tadi yang ada 6 core value kemudian 10 keutamaan tadi. Di atas di tengah-tengah tadi. Nah, sebenarnya di sana sudah sudah termasuk ini belum atas Bu, atas jauh. Yang kalau nah ini betul. Ini Pak Buder. Itu tadi.
kelewat sedikit. Nah, ini iya, kembali. Tadi yang tadi. Nah, Yang ada ini betul, udah ini oke, aja. sampun. Terima kasih. Ini kan 6 core value JPL. Kemudian ini bukan 10 Bu, ini yang tadi minta direvisi. Iya. Ini keutamaan ini kan banyak sekali. 10K ini merupakan 10 keutamaan Buder Benadus. Kemudian KL ini adalah kearifan lokal, dalam hal ini sebagian besar nilainya selain budaya adalah dari Romo Prentaler. KL ini, kemudian ini juga turun Bu. Terus. Lalu di sini ada ini PPP ya, KL, terus PPP ini sebenarnya profil ya pelajar Pancasila. Jadi selain 6 core value yang ada di sini, lalu dari 6 ini dimasukkan keutamaan. Jadi keutamaan yang ada dari 3 sumber itu, yaitu 10 keutamaan Buder Benadus, kemudian profil pelajar Pancasila dan kearifan lokal, budaya setempat, termasuk Romo Prentaler, itu menjadi bagian dari ini. Lalu dalam visi itu kami sudah masukkan sesuai dengan visi yang ada di sekolah, yaitu 4 hal tadi. Misalnya yang ada ini, nah ini misalnya ini kepemimpinan yang melayani itu keutamaannya ini ada macam-macam ini, dan itu masuk dalam visi berkarakter. Lalu juga ya macam-macam ini sudah, nah, ini berprestasi, ini total dan profesional, ini dalam visi kami rumuskan sebagai berprestasi. Apa isinya? Keutamanya ya ini. Ini kan dari mana-mana ini. Rendah hati, tabah hati ini 10K. Kemudian semangat dan teguh hati itu juga 10K. Mandiri ini PPP. Kemudian ini kearifan lokal, kerja keras, gigih, pantang menyerahnya Romo Prentaler. Kemudian keteladanan dan kesabaran ini juga Romo Prentaler. Juga orang-orang sini, kemandirian ini yang sangat diusahakan oleh Romo Prentaler supaya masyarakat Boro itu bisa menolong dirinya sendiri. Nah, yaitu seperti ini Pak Aka, kami sebenarnya walaupun dalam rumusan belum terlalu ditulis, tetapi nilai-nilai ini semua juga sudah ada di sana sebenarnya. Begitu, terima kasih. Oke, udah terima kasih. Memang yang di sini luar biasa sudah komplit ya, yang di keutamaan ini berarti benar yang katakan Buder, tidak hanya 10 keutamaan, tapi itu memang kolom core value dan kolom keutamaan dan kolom budaya dan kolom profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah dijelaskan dimasukkan dalam kolom itu yang akan banyak keutamaan. Hanya memang ini nggak tahu kalau di Kali Bawang apakah sudah sampai merumuskan indikator, karena saya sendiri agak sedikit sudah Bu. Nah, belum indikatornya tadi yang belum. Bu. Oke, Ya? nggak apa. Cobain tadi sampaikan lagi. Saya tertarik yang di kolom tadi. Karena kan ini juga ada di bagian naskah kurikulum yang disampaikan Pak Heri. Nah, yang ini kan kita harus membuat indikatornya. Betul nggih, Bu Eli dan Bu Heri yang Bapak Ibu nggih. Nah, yang jadi pertanyaan yang yang di atas. Bentar, ya, yang ini. Ini kan nanti ada core value yang tadi itu tabel yang tadi disampaikan. Kelihatan judul kolomnya Bu Eli. Yang kolom tadi Bu. Yang tadi dijelaskan Bu Dotri tadi. Ini, ya, harusnya ditambah indikator nih Pak. Saya hanya mau kita akan sering sama saja. Nah ini, kita sering saja, karena pasti akan mengalami kesulitan ketika ini kita akan buat indikatornya. Pertanyaannya adalah, indikator yang mana yang kita buat? Karena itu ada beberapa macam keutamaan. Contoh misalkan yang di
core value jelas nilai Allah adalah kasih. Lalu di keutamaan itu kan ada macam-macam, ada yang dari 10 keutamaan, kan ada yang dari lokal, budaya lokal, ada juga yang dari Romo Penteller. Gitu. Nah, di sini sudah ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini apakah mencakup keutamaan semua atau kita ambil kompetensi dasar dari salah satu dari tiap-tiap keutamaan. Nah, kalau diambil dari tiap-tiap keutamaan, KD-nya otomatis IPK-nya adalah tiap-tiap keutamaan. Banyak sekali gitu ya, Pak? Nah, makanya itu juga kemarin sebelum sempat ada yang tanya sampai sana. Kalau yang Mas Hendy menampilkan bentuk PowerPoint itu kan mengambil salah satu saja, misalkan devosi pada Bunda Maria, kemudian ada keutamaan dari Pancasila, lalu indikatornya ini. Nah, berarti kan ini juga sama, ketika kita mengambil PPP itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berarti itu juga menjadi dibuat indikatornya. Ketika kita mengambil keutamaan untuk budaya, misalkan Jatilan di Boro, salah satu keutamaannya, berarti kan mungkin kita juga buat indikatornya. Nah, ini yang mungkin saya belum bisa menjawab juga, karena ini juga salah satu pertanyaan saya. Ya mungkin dari pemikiran Bu Eli dan Bu Derti, dari kalau ini dibuat indikator, ini apakah dari KD yang dituliskan ini, misalkan poin 3 dan 4 ini, atau indikatornya berdasarkan keutamaan yang ada, baik dari keutamaan Romo Penteller dan juga 10 keutamaan Benar Sugeng, atau juga ditambah dengan keutamaan atau profil pelajar Pancasila. Yang sudah kepikir bagaimana Bu Eli dan teman-teman di Boro? Mungkin bisa sekali supaya juga memperdalam kita semua begitu. Monggo Bu Eli. Jadi kalau ini kompetensi dasar itu kalau dilihat dari keutamaan ini kan banyak sekali. Nah, keutamaan ini kan kita lihat, nilai-nilainya ini. Dan kompetensi dasarnya adalah bahwa pembelajar itu atau siswa itu mampu. Nah, diharapkan dengan kompetensi 3 dan 4 ini akan muncul ini, begitu Pak. Oh ya, itu juga bisa. Karena kan nanti juga kita pilih jadi aspek sikap, kemudian kognitif dan psikomotorik nanti kan begitu. Oh iya. Berarti KD-nya juga akan ada KD sikap, ada KD kognitif, ada KD psikomotorik begitu. Iya. Oh nah, iya, kan, betul Pak. Ini yang menjadi nanti dipisahkan lagi. Seperti yang kognitif, seperti yang di tabel kolom yang disampaikan Pak Heri itu kan ada filenya di bagian bawah. Oh iya, ada. Ya. Nah, oh itu. iya. Ya, itu sebenarnya yang mungkin menjadi kesulitan kita semua karena kita belum sampai ke sana kan, masih meraba ini. Apa yang menjadi indikatornya? Apakah indikator itu KD dari kumpulan keutamaan atau KD itu adalah setiap keutamaan yang kita ambil di setiap core value? Kalau kan? Di setiap jadi banyak sekali ya Pak ya. Betul, makanya itu. Jadi kita membuatnya juga bingung. Saya juga baru sampai membuat pemetaan ini, belum sampai ke indikator karena agak sulit kalau di per satu-satu itu kan repot juga. Begitu. Kalau kemarin yang dari narasumber itu Allah adalah kasih, itu dijabarkan per nilai ini, per nilai core value. Betul. Nah itu juga menjadi monggo. Yang menjadi kesulitan adalah padahal di dalam Allah adalah kasih itu ada ini. Iya. Jadi gimana nanti bentuknya? Ya Bu Eli dan Pak Aka. Dalam betul. Saatnya belum tiba. Tapi kan kita bersama narasumber itu nanti Pak. Sama narasumber nggak usah pusing-pusing dulu. Punya angan-angan ngemut besok akan gimana tuh, betul kan, meringankan biar ada gambaran gitu nih. Iya. Belum tiba, kami juga tak berpikir-pikir bersama nanti. Oke. Media ini kan menjadi saling menguatkan ya Bu Eli, Pak. Artinya menguatkan untuk ke depan kita harus bagaimana begitu. Oke. Apa hanya ini kalau siapa tahu Bu Eli sudah kan sudah berbagi. Kalau belum ya tadi belum saatnya.
Iya. Masih proses berjalan ke sana. Terima kasih Iya. Pak Aka. Baik. Tapi luar biasa Bu Dutri sudah sampai sejauh ini. Artinya tadi ketika apakah ada yang kelewat atau yang belum ditulis ya Bu, yang ada, sebentar saya share dulu ya. Saya Oke. lihat. Bentar. Nah, ini apakah terlihat nggih Bapak Ibu? Ya. Oke. Namun nggih. Nah, ini kan tadi sudah sampai ke strategi implementasi nggih, Pak Iya. Bu Elizabeth dan Pak Bu Dutri ya. Sudah sampai sini, kemudian di sini ada poin tentang project based learning, kemudian project based teaching dan project based living. Ini kan kita hanya diminta untuk menjelaskan sintak-sintaknya. Oh, Nah, tadi kan Bu Elizabeth langsung ke sini, langsung ke, nah ini nggih, betul nggih? oh iya, iya. Ya, karena Belum itu Pak. di bagian awal, di bagian data isi ini memang hanya ini, nggak kelihatan itu tadi. Nah ini dong. Iya, iya, iya. Nah itu lah Bu. Iya. Itu, ya, Langsung loncat Pak. ya kalau yang itu kan kita hanya sebatas mencari Mencari, saja, Bu. Referensi. referensi Hanya, ya. Iya. ya itu hanya Kalinya, mengingatkan nggih. sekali. Betul. Iya. Nah, Iya, yang iya. tadi kita bahas kan yang bagian ini, Bapak Ibu, yang nah ini, Oh iya. yang ini nggih. Aspek Nah, ini kan- afektif, nah, nih. konflik. Nah Berarti ini kan yang di kalau- sini yang susah. Betul. Ini kan kolom yang pertama itu kita hanya membuat ini yang tanpa indikator. Maaf, ini. Ini hanya pemetaan tadi. Pemetaan Oh, kalau iya. ada SKL-nya, ada SKL ini adalah SKL terkait dengan Sikap. jujur, karakter itu yang bagian sikap kan ada Iya. SKL nomor Permendikbud nomor 20 untuk SMP yang dimensi sikap seperti apa itu kita tinggal masuk, ada jujur, ada yang Iya. lainnya itu. Nah, kemudian berikutnya kita membuat yang ini terkait dengan KD dan indikator. Nah, ini yang masih juga saya Ini. belum begitu meyakinkan. Iya, iya. Oh, ya ini budaya filosofi orang Indo kan banyak Iya. yang akan itu. Nah, KD-nya itu tadi kalau yang sudah dibuat kali bawang kan KD-nya kumpulan dari keutamaan, lalu di Iya. situ ada 2 KD yang muncul. 2 Iya. KD itu akan akan mendasari atau mewakili keutamaan yang ada. Makanya gitu Iya. kalau nggak salah ya. Iya, iya, Betul ya? betul. Nah, Betul. dari KD itu baru muncul ada indikator. Nah, Indikator. kalau seperti itu akan lebih ringkas dan lebih Iya. bisa kita buat lebih baik. Tapi kalau perbagian, saya tadi sedikit ngulik-ngulik coba tentang beriman, saya tak share lagi. Kok sepertinya jadi tambah banyak sekali. Nah, ini misalkan. Oh iya. Nah, ini kan saya baru mengambil berimannya saja, KD-nya ini misalkan. Kemudian cinta kasih saya ambil lagi sini. Lalu IPK-nya ada IPK beriman, nanti sini ada IPK Lebih dari satu. lagi. Nah, itu kan jadi tambah jentreng. Ya. Nah, itu yang masih belum bisa saya pahami lebih dalam. Tapi kalau sudah mencoba membuat, ya saya kira akan menjadi kekayaan juga nanti mana yang kita pakai kan begitu. Seperti yang disampaikan Mas Hendy itu kan juga cabangnya macam-macam itu. Ketika ada core value nalar itu ada budaya ini, indikatornya ini, PP ini, indikator ini. Jadi membayangnya oke banget. Tapi kan ya tidak apa-apa, ini sharing saja sehingga nanti bisa teman-teman yang lain mungkin punya pemahaman yang berbeda, lalu kita bisa ya dengan perbedaan itu nanti kita pakai mana yang bisa kita sesuaikan di sekolah kita. Begitu. Begitu nggih, Bu Eli. Pak Aka. Terima kasih sekali menginspirasi Bu Der, sudah sampai sana pembuatan dokumen. Artinya kan dokumen naskah akademik sudah fix, sudah jelas. Nggih toh? Sehingga sudah berpindah ke dokumen kurikulum. Nah, nanti di FPD yang kedua tahap 2,
Nah, itu sudah tiba saatnya menanyakan indikator tadi itu supaya lebih jelas mana yang akan kita tentuh, Iya. kumpulan atau per Atau keutamaan. per, ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Der. Bu Oke, Elizabeth sekali sama-sama lagi. Pak Aka. Ya. Terima kasih Bude, Oke. Bapak Ibu. Turun. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita akan Luar berikutnya biasa. Luar biasa kali Iya. Pak Awan. Loh. Wah, monggo, Bu terharu. Eva ini Halo saudaraku. ditunggu-tunggu loh, ditunggu-tunggu Bu Dotri loh. Monggo, Bu Eva. Dokter, wah bisa sampai C6 itu luar biasa ya. Bisa Itu lebih harapan setuju. Buder. Kita berproses. Mantap, mantap, mantap. Mimpi dulu, Bruder. Mimpi itu adalah harus diwujudkan. Betul, Bu Elin. Iya. Betul, mimpi sudah di Tanjung. Sekolah luar biasa. Kalau mimpinya mulai dari mimpi itu sudah bisa memberi penyemangat kita semua. Ketapang mimpinya langsung realisasi, Pak. Oh iya, mantap. Oke. Wah, mimpi sesaat realisasinya luar biasa. Aulanya se-Asia Tenggara. Apapun. Aduh, Ayo, Buder Teva itu ngundang Bu Eli secabang Ketapang sana untuk diferensiasi. Sudah, Teh, Pak.